Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 341943 dari kelas Dakwah Pemberdayaan B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Jadi program pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan berfokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir pantai, Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kita masuk ke kondisi umum. Jadi Kelurahan Widuri adalah daerah dataran pantai dengan ketinggian antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Kondisi khususnya, sebagian besar masyarakat Widuri bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian ada alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Jadi nelayan itu akan pergi melaut jika kondisi cuaca mendukung. Sebaliknya, jika kondisi cuaca buruk, maka mereka akan menganggur di rumah. Hal inilah yang menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat Widuri rendah. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan yang dapat menguntungkan masyarakat. Kemudian alasan penentuan tema dan lokasi dampingan lainnya yaitu hasil tangkapan ikan yang banyak dalam sekali melaut membuat ikan mudah busuk dan dibuang begitu saja jika tidak dapat menyimpan dan mengolahnya. Ditambah dengan harga jual ikan mentah kepada para pengepul yang sangat murah tidak sebanding dengan kerja keras para nelayan di laut. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi untuk dapat menambah nilai jual ikan hasil tangkapan para nelayan. Jadi, program pemberdayaan yang saya lakukan itu berdurasi selama 1 bulan. Adapun program-programnya adalah sebagai berikut. Pada pemberdayaan minggu pertama, saya bersama masyarakat Widuri membuat ikan asin atau ikan yang diawetkan dengan garam. Pastinya di dalam pemberdayaan yang saya lakukan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan dalam perjalanan program dan hasil pemberdayaan minggu pertama yaitu kemasan pada ikan asin dinilai kurang menarik sehingga omset yang didapatkan masih sedikit. Bisa dilihat di minggu pertama ini kami masih menggunakan kemasan plastik transparan untuk kemasan ikan asinnya. Jadi kemasan ini tuh dinilai kurang menarik sehingga omset yang dihasilkan pun masih sedikit. Kemudian di pemberdayaan minggu kedua, saya bersama masyarakat Widuri membuat kemasan ikan asin yang menarik serta membuat label ikan asin khas Widuri. Di sini kami memilih besek bambu sebagai kemasan ikan asinnya karena dinilai ramah lingkungan dan untuk membedakan kemasan ikan asin dengan produk ikan asin yang lain. Jadi biasanya kan produk ikan asin dikemas dengan menggunakan plastik transparan. Nah di sini kami itu memilih besek bambu untuk membedakan dengan produk ikan asin lainnya dan tidak lupa juga untuk membuat label ikan asin khas Widuri. Kemudian kekurangan dalam perjalanan program dan hasil pada pemberdayaan minggu kedua yaitu pemasaran ikan asin dinilai kurang luas sehingga membutuhkan media atau sarana promosi. Hal ini juga yang menyebabkan omset yang dihasilkan pun masih sedikit. Kemudian pada pemberdayaan minggu ketiga, saya berusaha memperkenalkan media sosial kepada masyarakat pesisir pantai Widuri sebagai sarana promosi yang tepat untuk penjualan produk ikan asin. Kemudian ada kekurangan dalam perjalanan program dan hasil pada pemberdayaan minggu ketiga, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi membuat sosialisasi yang dilakukan sedikit terhambat. Walaupun begitu, promosi di media sosial tetap dilakukan agar produk ikan asin bisa menembus pasar secara luas.
Hasilnya, respon dari warganet banyak yang berkeinginan untuk membeli, dan ada juga yang memberi saran untuk membuat inovasi ikan asin menjadi olahan siap saji. Nah, atas saran-saran dari warganet, saya dan masyarakat Widuri berusaha mewujudkannya, yaitu yang dilakukan pada pemberdayaan minggu keempat. Di sini kami membuat olahan ikan teri asin yang dibuat menjadi masakan ikan teri kacang yang siap saji untuk dimakan tanpa perlu diolah lagi dan memiliki ketahanan selama beberapa hari. Jadi, kenapa memiliki ketahanan selama beberapa hari? Karena kami berusaha memasaknya secara matang sempurna. Jadi olahan ikan terinya ini bisa bertahan selama beberapa hari. Kemudian tidak lupa juga untuk membuat kemasan yang menarik serta label yang menarik juga. Di sini kami masih menggunakan besek bambu sebagai kemasannya karena dinilai ramah lingkungan, dan untuk membedakannya dengan ikan teri mentah dengan ikan teri matang itu kalau ikan teri yang matang kami ada sedikit daun pisang pada tutupnya, kemudian diberi label yang menarik juga. Kekurangan dalam perjalanan program dan hasil pemberdayaan minggu keempat yaitu kurang tahunya masyarakat akan takaran bumbu yang pas pada masakan olahan ikan teri asin. Jadi karena pertama kali membuat olahan ikan teri kacang, saya dan masyarakat itu kurang mengetahui takaran bumbu yang pas, sehingga masakan yang dihasilkan pun sedikit keasinan. Karena kan pada dasarnya ikan teri yang dimasak itu kan udah asin. Nah, di sini kami memberikan garam yang terlalu banyak, jadi ikan teri kacangnya itu dirasa keasinan. Lalu ada kendala dalam pendampingan. Jadi kendala yang dihadapi saat pendampingan adalah kendala cuaca. Kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, membuat proses penjemuran ikan asin menjadi terhambat dan memerlukan lebih banyak waktu. Lalu ada respon masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan. Masyarakat mengaku senang mengikuti program pemberdayaan ini karena bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka mengaku program pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Lalu ada saran dalam pendampingan selanjutnya. Saran untuk pendampingan selanjutnya agar bisa membuat inovasi-inovasi olahan ikan lainnya yang dapat menambah nilai ekonomis masyarakat pesisir pantai Widuri. Jadi demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.